Halo, welcome back to our channel Edel Inspired dengan gue Edo. dan gue Dela. Di video kali ini kita mau melakukan Q&A dari pertanyaan penonton Edel yang mungkin sempat kelewat atau mungkin belum kita jawab ya. Cuma ada beberapa juga sih yang udah kita jawab. Yuk kita mulai aja. Yang pertama, pertanyaannya datang dari user dengan nama Teresia Natalia. Hai kak, aku baru pelihara beagle umur 3 bulan. Hal pertama yang aku mau ajarin itu tentang toilet. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Dan kalau dilepas sejak di kandang, tipsnya gimana untuk toilet training? Thank you. Kalau pengalaman gue pribadi nih, karena gue punya anjing beagle juga. Beagle itu sebenarnya termasuk anjing yang pintar. Jadi harusnya untuk toilet training dia tidak butuh waktu yang lama untuk paham. Cuman kembali lagi, namanya toilet training itu kan butuh yang namanya konsistensi ya. Jadi kadang mungkin memang kalau dari anjing kalian itu sudah ngerti harus pipis di mana, harus pup di mana, pasti sekali atau 2 kali dalam 1 bulan tuh masih sering terjadi kecelakaan lah. Nah kalau memang masih sering terjadi kecelakaan, kalian tetap harus konsisten untuk training dia juga, jangan nyerah gitu maksudnya ya. Kalau pengalaman gue pribadi, beagle gue itu dia sebenarnya 2 bulan di rumah itu udah ngerti dia harus mau pup di mana. Cuman ya kadang masih ada kecelakaan-kecelakaan sampai dia bener-bener 100% oke banget itu pas dia udah 6 bulan di rumah gitu. Jadi emang pasti takes time dan harus konsisten sih. Betul. Sebenarnya anjing tuh belajar dari kebiasaan ya, Dok. Betul. Ya? Jadi kalau kita tuh jangan sampai menyerah. Jadi misalnya tengah-tengah dia kebablasan pipis terus kayak udahlah biarin aja lah sekali inilah gitu. Jangan sampai kayak gitu karena mereka akan mulai mengkorelasikan itu dengan oh berarti gue boleh pipis di sini gitu. Jadi benar-benar konsisten itu penting. Terus untuk dilepas di luar kandang itu tergantung ya. Kalau memang ternyata anjing kalian sudah 100% tidak pernah melakukan kecelakaan, itu nggak ada salahnya ketika kalian pergi keluar, kalian tinggalin anjing kalian tuh tanpa di kandang, itu nggak masalah. Jadi biarin aja keliling di rumah, itu nggak masalah kalau memang anjing kalian sudah 100% toilet train gitu ya. Tapi kalau memang kalian masih ragu atau anjing kalian memang masih sekali 2 kali itu melakukan kesalahan, better ketika kalian mau pergi dari rumah itu anjingnya diajak pi atau pu dulu sebelum kalian pergi. Jadi biar mereka nggak nahan pis ataupun nanti selama kalian pergi kan. Lalu pas kalian udah pergi nih, anjingnya dikandangin dulu aja. Sebenarnya untuk toilet training ini kita udah pernah bahas juga di video sebelumnya. Boleh dikritisi nanti kita kasih. Jadi kalian bisa nonton lebih lengkap dan lebih detail di sana. Semoga membantu ya jawabannya. Terima kasih pertanyaan dari Kak Teresia Natalia. Pertanyaan yang kedua datang dari user Jin Kimberly. Aduh kak, my baby Ramzi baru 6 minggu dan dia gigit kemana-mana. Udah diajarin no, tapi dia nggak ngerti gitu, nggak mau denger. Gimana ya caranya? Ajarinnya gimana? Aduh kasihan gigit-gigit kemana-mana dan tangannya juga digigitin. Nah pertanyaan yang sama juga datang dari user Maria Agatha nih. Sama nih, papi aku baru adopt umur 2 bulanan, tapi dia udah gigit-gigitin semua barang yang ada di rumah. Minta tipsnya dong kak, kira-kira gimana ya biar dia mau nurut dan nggak suka gigit-gigit lagi. Gimana nih? Gue jawab ya. Jadi kebetulan ini juga gue bisa mengkorelasikan karena gue tuh mengambil Oscar di umur 2 bulan. Yang namanya papi udah pasti menggigit, itu udah pasti gigit-gigit. Jadi kalian harus expect itu sebelum kalian mengambil papi ke dalam rumah. Nah kalau gue caranya adalah dibatasi ruang geraknya atau ditaruhnya tuh di tempat yang aman atau papi friendly dan papi safe gitu. Yang aman tuh kayak gimana? Jadi kayak jangan sampai papi kalian tuh masuk ke daerah-daerah yang kayak kamar mandi, dapur karena banyak kayak karbol, obat pel, sabun kan bahaya. Takut kemakan atau keminum ya. Takut kemakan. Nah bisa juga rumah kalian itu dibikin seaman mungkin ketika papi kalian datang. Contoh kalau gue itu keset semua masuk ke dalam kamar mandi atau dapur. Jadi nggak ada tuh keset di ruangan dan nggak ada tuh barang-barang hiasan kecil-kecil yang ditaruh di bawah. Itu mah santapan maut banget buat papi gitu. Jadi gue semua naikin ke atas. Nah kalau misalkan kalian takut papi kalian gigit kabel, bisa aja kabelnya dinaikin ke tembok gitu. Jadi dia bener-bener nggak bisa nyampe ke sana. Jangan bikin sebisa mungkin barang-barang yang dia bisa gigitin tuh nggak bisa kerai sama dia. Tidak bisa dijangkau lah ya. Tidak bisa dijangkau. Nah kalau misalkan kita udah ambil nih semua barang-barangnya, dia gigitin apa dong? Sediakanlah dia yang seharusnya digigitin, yaitu titer, tulang, atau mainan. Jadi ketika dia punya barangnya dia bisa gigitin, semestinya seharusnya dia tidak akan menggigit yang lain. Ketika papi kalian itu lagi mainan sama kalian, kadang kalau mereka terlalu excited, giginya itu kan suka kena tangan ya. Nah giginya papi kan juga bentuknya tuh masih tajam-tajam runcing gitu loh, jadi pasti tangan kalian akan lecet gitu kan. Nah ketika
once giginya si puppy itu menyentuh kulit kalian itu harus segera do something. Either itu kalian langsung teriak no, lalu berdiri dan tinggalin si puppy. Tapi kalau puppy-nya masih ngejar, kadang kan namanya puppy bener-bener persisten ya. Kadang kayak suka penasaran loh dia. Iya, dan kalian pergi tuh malah masih dikejar, kadang malah tumitnya digigit-gigitin atau gitu daster gue dia gigit gantungan di daster gitu. Nah, kalau udah nakal seperti itu, nah kalian harus lebih tegas lagi. Jadi gue waktu itu sediakan satu kandang, itu kandang hukuman gue sebutnya. Jadi gue emang ada 2 kandang yang buat tidur sama kandang hukuman. Yang kandang hukuman ini tempatnya lebih tertutup dan lebih sempit, mirip ukurannya sesuai ukuran badan anjing gue. Nah, gue ketika tahu dia melakukan hal yang gue nggak suka nih, salah satu misalnya kayak gigitin atau pas kita main tangan gue, kulit gue kena giginya dia, gue akan langsung masukin dia ke kandang. Jadi ini secara nggak langsung membuat korelasi di pikiran dia bahwa anjing itu atau dia itu, mereka itu tidak boleh bermain kena gigi gitu. Dan kalian juga biasakan kalau misalnya kena gigi nih, kalian refleks juga harus langsung teriak. Jadi dia nggak tahu oh itu sakit, oh kita tuh nggak suka digituin. Gitu. Jadi mereka tahu kalau itu sakit dan juga mereka jadi kaget gitu. Karena kalau mereka kaget langsung mereka kayak oh oke, berhenti. Tapi jangan dipukul ya, maksud gue hukum dipukul tuh nggak efek sih menurut gue ya. Yang ada mereka malah rasain sakit nggak sih? Iya, yang ada malah mereka makin agresif. Iya. Jadi better hukumnya adalah time out. Jadi suruh mereka masuk ke kandang terus udah kalian tinggal. Kalau gue kayak paling 5-10 menit gue tinggal, ntar mereka udah mulai nangis gitu kan. Terus baru gue samperin, gue bilang makanya main jangan pakai gigi, baru gue buka. Kalau mulai nakal lagi masuk lagi, menangis lagi kayak gitu lagi. Jadi itu harus diulang terus. Jadi mereka tahu lah. Iya, dan harus konsisten lah ya. Oke, mungkin itu jawaban dari Edel. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Jane Kimberly dan Maria Agatha ya. Pertanyaan selanjutnya datang dari user Lianovi. Kalau naik mobil kita naikin atau suruh dia naik sendiri pada waktu dilatihnya? Terus dalam mobil dikasih alas, boleh nggak ditaruh di belakang aja? Kan luas juga tuh buat duduknya dia. Oke, thank you pertanyaannya Kak. Kalau gua sendiri tergantung dengan jenis anjingnya ya, sama tinggi atau rendahnya mobil kalian. Karena kalau misalnya anjing kalian anjing kecil, lalu mobil kalian mobil yang tinggi banget, misalnya kayak Fortuner gitu ya, mereka pasti satu akan kesulitan untuk naik ya kan. Jadi mau nggak mau harus kalian bantu. Cuman kalau memang ternyata ukurannya dan ukuran anjing kalian dengan ukuran mobil kalian itu ya kurang lebih sama, dimana dia bisa naik sendiri atau turun sendiri, ya dia usahakan biar mereka naik turun sendiri itu nggak masalah gitu ya. Cuman kembali lagi, terkadang ada anjing yang sudah ukurannya juga besar pun dia tetap kesulitan untuk naik mobil, mungkin karena mobil kalian juga lebih tinggi kali ya. Nah itu better kalian bantuin juga, karena takutnya anjing-anjing ras besar ini kan cenderung ada masalah dengan panggul ya, hip dysplasia. Takutnya kalau mereka naik turun sendiri tanpa ada bantuan atau support, itu malah mencelakai mereka ya, men-trigger hip dysplasia ini. Atau kalian beliin aksesoris tambahan yang buat mobil itu kayak undakan tangga gitu loh, jadi anjingnya bisa naik pakai tangga ini. Lalu untuk alas, gue personally sih karena namanya anjing itu kalau setiap mereka naik pasti suka garuk-garuk gitu ya, jadi better kalau kalian takut jok mobil kalian rusak ya better kasih alas aja, itu nggak ada masalah. Cuman mungkin disesuaikan saja, cari alasnya jangan yang menyerap panas mungkin ya, mungkin yang bahannya agak adem gitu ya, jadi kalau anjing pakai tiduran itu nggak bikin panas. Kalau untuk posisi anjing sendiri, gue sendiri karena mobil gue tipe yang SUV yang bagasinya itu nyambung jadi satu dengan si kabin mobil, itu gue taruh mereka di belakang, tapi AC tengah itu harus nyala gitu ya, supaya mereka nggak overheat di bagian belakang, karena bagian belakang biasanya panas banget ya. Itu yang penting. Cuman kalau mobil kalian yang bentuknya sedan gitu ya, yang bagasinya bisa sendiri, bisa itu ya jangan dong Kak, kan bukan barang. Iya, better kalian taruh di kursi penumpang lah ya. Paling kalian alasin joknya pakai cover aja gitu kan. Fungsinya cover selain untuk melindungi jok mobil kalian supaya nggak baret, juga supaya mempermudah ketika bersihin. Semoga membantu ya jawaban kita untuk pertanyaan dari kalian Novi. Thank you atas pertanyaannya. Dan berikutnya dari Kak Priscilia Tracy. Kakak rekomen dong vitamin papi 2 bulan. Mungkin jalan bisa jawab. Oke, kalau papi ini sebenarnya yang paling penting adalah kalian harus memberikan mereka itu well balanced diet. Jadi makanan yang khusus untuk papi. Karena makanan anjing itu ada yang untuk papi dan ada yang untuk dewasa. Itu bukan sekedar produsen asal bikin loh. Kandungannya berbeda. Kenapa? Kalau papi itu lebih banyak membutuhkan protein dan kalsium dalam masa pertumbuhannya mereka. Di satu sisi lain, kalau adult itu less protein gitu. Jadi kalian jangan sampai memberi makan adult untuk yang papi.
Nah kalau untuk vitamin, ketika kalian sudah memberikan makanan yang udah well balanced, menurut gue sih nggak perlu ada vitamin lagi. Cuman kalau waktu itu dulu gue cuma nambahin kalsium aja sih. Karena dalam masa pertumbuhan itu memang kalsium kan penting untuk kesehatan dan kekuatan tulangnya mereka, terutama untuk anjing-anjing besar. Mungkin kalian juga harus konsult ke vet kalian ya, kalau memang ternyata papi kalian masih butuh vitamin tambahan, karena setahu gue biasanya papi itu masih belum butuh vitamin. Cuman kalau memang kalian mau tambahkan vitamin ya kalian jangan ragu untuk konsult ke vet. Dan masalah vitamin ini kita juga sempat bahas di juga video sebelumnya, bisa dicek di sini ya. Lebih detail dan lebih lengkapnya. Oke, thank you tanya Kak Priscilla Tracy, semoga menjawab. Pertanyaan yang kelima dan terakhir di episode kali ini datang dari Elis 333. Hai Kak, kalau anjing tuh perlu nggak sih pakai sepatu anjing kalau pas lagi keluar rumah? Soalnya kata teman aku tuh kalau keluar harus pakai sepatu biar nggak kena kutu. Sukses terus Kak, makasih ya. Thank you pertanyaan Kak Elis 333. Kalau gue personally, kalau alasan pakai alas kakinya untuk menghindari kutu, kayaknya nggak ngefek. Karena apa? Karena kutu itu satu, sebenarnya mereka bisa lompat, ya kan? Jadi nggak harus lewat telapak kaki untuk bisa masuk naik ke badannya si anjing. Yang kedua, kadang kan namanya anjing juga ngendus-ngendus rumput, ya kan? Kutunya loncatnya lewat muka, lewat hidung, lewat moncong, baru ke badan gitu kan. Atau kadang ekor gerak-gerak atau turun ke bawah nyentuh rumput, sama aja kutunya juga loncat lewat situ. Jadi kalau alasannya untuk menghindari kutu sih menurut kita ya, menurut Edel kayaknya kurang efisien lah, kurang pakai 100% lah ya. Tapi untuk certain cases kayak misalnya anjing kalian ternyata sensitif kulitnya sama air atau basah-basahan, atau memang medannya areanya itu becek, banyak tanah, kotor. Nah itu nggak ada salahnya kalian pakai alas. Kan diciptakannya oleh Tuhan, dia paunya mereka memang sudah bisa berjalan di berbagai medan lah setidaknya. Asal jangan misalkan lagi panas-panas kalian ajak ke pavement yang panas ya kan, kasihan itu juga. Panas banget itu pasti kan telapaknya juga pasti akan melepuh, pecah-pecah gitu ya. Kok kalau nggak terpaksa banget jangan diajak pas panas-panasan. Tapi kalau terpaksa ya nggak ada salahnya kalian pakai si alas kaki itu. Gitu ya. Kalau gue personally sih gue untuk kostum kayak baju sih gue masih pakai ya, baju. Tapi cases juga karena takut kedinginan. Iya, tapi kalau itu musim hujan ya, kalau musim panas kayak gini sih gue nggak pakai baju lah, udah panas kan. Atau pelampung itu gue pakai, kayak buat Diva itu kan dia agak susah buat ngambang ya, karena dia kan double coat, itu gue pakai. Cuman untuk alas kaki gue personally nggak pakai sih. Jadi kalau kalian mau takut kena kutu, mendingan either kalian kasih aromaterapi yang untuk mengusir kutu, ya kan banyak tuh. Atau ya kalian harus rutin kasih obat kutu gitu. Obat kutu kan ada macam-macam tuh, tinggal kalian pilih dan sesuaikan juga dengan kondisi anjing kalian ya, karena ada beberapa obat kutu yang cukup keras. Jadi hati-hati. Semoga membantu ya Kak Elis 333. Thank you untuk pertanyaannya. Nah itu tadi kita udah jawabin 5 dari pertanyaan-pertanyaan viewer Edel di YouTube kami. Semoga membantu. Dan kalau kalian ada yang masih mau bertanya, silahkan leave comment. Nanti mungkin kita akan bikin sesi Q&A berikutnya. Sorry kalau misalkan kita memang banyak yang miss komen-komennya, karena ya kita kan manusia ya Kak, benar kata. Kita tempatnya kekurangan dan kesalahan. Jadi tapi mungkin kita berusaha sebisa mungkin untuk selalu menjawab. Cuman ya kadang mungkin ada yang beberapa yang terlewat. Karena kita senang banget kalian itu excited dan nonton video-video Edel, bahkan berinteraksi sampai bertanya. Kita tuh appreciate banget dan thank you banget untuk respon-responnya dari viewer. Sekian video hari ini, semoga membantu ya. Gue Edo dan gue Dela. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Wufu. Bye.